KKN atau kuliah kerja nyata adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil sebagai salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa program sarjana di Universitas Diponegoro. Akan tetapi, KKN kali ini berbeda dengan KKN sebelum-sebelumnya, dikarenakan pandemi COVID-19, semua kegiatan yang melibatkan orang banyak tidak diperbolehkan, karena akan mengakibatkan penyebaran virus yang semakin cepat. Namun, hal tersebut tidak memutus semangat mahasiswa untuk tetap mengikuti KKN. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Lutfi Fatia Rohmah, mahasiswi Departemen Teknik Industri Angkatan 2017. KKN kali ini bertemakan pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebelum melakukan KKN, kita terlebih dahulu melakukan upacara penerjunan yang dipimpin langsung oleh Bapak Rektor Universitas Diponegoro, yaitu Bapak Profesor Dr. Yus Johan Utama. Demikian sedikit sambutan saya, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka tim 2 KKN Universitas Diponegoro ini nyatakan resmi diberangkatkan, dan semoga Allah selalu melindungi kalian dan sukses dalam pelaksanaan tugas pengabdian. Saya melaksanakan KKN di Kota Rembang, tepatnya di Desa Leteh, RT 04, RW 01. Program yang saya jalankan yaitu yang pertama adalah perancangan posisi duduk di tempat kerja yang disesuaikan dengan protokol kesehatan. Untuk program yang kedua adalah pembuatan tempat cuci tangan penyerap panas alami. Kota Rembang adalah salah satu kota di Jawa Tengah yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Mayoritas masyarakat Rembang berprofesi sebagai pedagang, petani garam, dan nelayan. Di Kota Rembang sendiri, ada beberapa objek wisata yang menjadi daya tarik pengunjung saat datang ke Kota Rembang. Karena berada di pesisir laut, otomatis banyak wisata pantainya, teman-teman. Salah satu objek wisatanya yaitu Pantai Kartini atau Dampau Awang Beach. Pantai Kartini merupakan salah satu pantai yang sudah lama sekali dibanding pantai-pantai yang lainnya. Pantai yang lain diantaranya ada Pantai Karangjae, Wates, Nyamplung, dan sebagainya. Kemudian terdapat Museum Kartini. Seperti yang kita ketahui bahwa Ibu Kartini merupakan salah satu pahlawan wanita yang membantu wanita Indonesia agar dapat memiliki derajat yang sama dengan pria di zaman dulunya. Di museum inilah rumah Ibu Kartini dulunya yang masih menyimpan banyak benda peninggalan Ibu Kartini. Nah, disinilah tempat KKN saya dilaksanakan, yaitu di Kelurahan Leteh. Tepatnya di RT 04 RW 01. Desa Leteh sendiri merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Rembang. Kelurahan Leteh ini merupakan salah satu kelurahan yang berada di pusat kota Rembang. Ada beberapa potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Leteh, salah satunya yaitu Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin. Pondok pesantren ini adalah pondok yang didirikan oleh Kyai Haji Bisri Mustafa. Pondok ini sangatlah terkenal di Kota Rembang. Nah, ini adalah salah satu suasana yang berada di Kelurahan Leteh, RT 4, RW 01. Nah, ini merupakan salah satu sudut jalan yang berada di RT 04, RW 01. Terdapat juga stasiun Kota Rembang yang sudah tidak beroperasi kembali. Mayoritas masyarakat yang ada di Desa Leteh, RT 04, RW 01 adalah pedagang, wira swasta, dan juga PNS. Kemudian bisa dilihat bahwa sebagian besar dari RT 04 RW 01 ini adalah kompleks pertokoan, di mana hal ini dapat menyebabkan penyebaran virus corona menjadi lebih cepat karena terjadinya kontak langsung antara penjual dan pembeli di satu tempat, sehingga menyebabkan daerah ini menjadi daerah yang rawan terjadinya penyebaran virus corona. Di Desa Leteh terdapat salah satu industri tekstil
yaitu adalah toko Mentari, di mana toko ini adalah toko yang bergerak di bidang tekstil, pembuatan baju sendiri. Karyawan di dalam toko ini adalah berjumlah 9 orang. Toko ini menjadi objek kajian KKN saya kali ini karena di sini banyak karyawan yang belum mematuhi protokol kesehatan yang ada, seperti memakai masker saat bekerja dan social distancing. Seperti yang terlihat di sini bahwa ini adalah salah satu area produksi yang ada di toko Mentari. Terlihat bahwa beberapa pekerja tidak memakai masker saat bekerja, sehingga hal ini menjadi perhatian serius bagi saya untuk memberikan penjelasan kepada para karyawan agar dapat mematuhi protokol kesehatan di tempat kerja. Nah, berikut adalah gambar atau layout rancangan tempat kerja toko Mentari sebelum dilakukan perubahan. Dan ini adalah gambar atau layout tempat kerja toko Mentari yang sudah dilakukan perbaikan. Kemudian masuk ke pelaksanaan KKN. Di sini saya dibantu dengan beberapa teman-teman desa membuat tempat cuci tangan penyerap panas alami. Karena seperti yang kita tahu bahwa Kota Rembang merupakan kota di pesisir laut, sehingga mendapat paparan sinar matahari yang cukup. Sehingga alangkah lebih baiknya jika panas matahari tersebut dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19, yaitu dengan membuat tempat cuci tangan ini, sehingga nantinya air hangat yang dihasilkan dari panas matahari tersebut akan dapat membantu untuk membersihkan tangan kita dari bakteri dan kuman, karena busa yang dihasilkan dengan air hangat akan jauh lebih banyak. Ini adalah produk tempat cuci tangan penyerap panas alami yang saya dan teman-teman desa buat. Selanjutnya adalah sosialisasi terhadap protokol kesehatan di tempat kerja. Sosialisasi ini diharapkan mampu menyadarkan kepada pemilik maupun karyawan di toko Mentari tentang pentingnya untuk mematuhi protokol kesehatan di tempat kerja. Dan diharapkan juga bahwa setelah KKN ini berakhir, program ini akan tetap berlanjut untuk kedepannya. Berikut adalah testimoni warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku pemilik Bung Industri Toko Mentari. Karyawan kami ada 9 orang. Selama ada KKN Undip yang dilakukan di usaha kami, sangat membantu kami dalam menekan penyebaran COVID di tempat kerja kami. Kami sangat berterima kasih dengan adanya program yang diadakan di lingkungan kerja kami yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh kami. Rancangan yang dibuat oleh Saudara Lutfia Fatihah Rohmah dari Teknik Industri sangat memberikan manfaat yang besar dalam membantu
menekan usaha pemerintah dalam menekan penyebaran COVID di lingkungan kerja kami. Semoga KKN Undip kedepannya akan semakin baik lagi dan bermanfaat bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Masjid. Menurut saya kemudian menjalankan ini sangat membantu masyarakat. Dengan adanya program ini di tengah pandemi ini, masyarakat dapat terbantu dengan tersedianya alat cuci tangan yang telah dibuat oleh Indonesia. Dan menurut saya ini sangat membantu sekali karena dari tempat kita ini air yang biasanya kita gunakan dingin itu agak sulit kalau digunakan cuci tangan karena bisa dari sabun yang digunakan itu cenderung agak sulit untuk berbusa. Sedangkan saat digunakan dengan adanya tempat cuci tangan yang disediakan oleh Indonesia itu air bisa hangat karena terbuat dari seng untuk tempatnya dan membuat tangan kita lebih mudah untuk berbusa sehingga memudahkan sabun untuk dapat mudah berbusa dan tangan lebih nyaman saat cuci tangan. Berikut adalah dokumentasi selama KKN berlangsung.